Yang terhormat Ketua PD Persis Kabupaten Bandung, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Hasyim Suryadi. Yang kami hormati bidang garapan di kepesantrenan, Ustadznya, kepesantrenan PP Persis, Al-Ustadz Dr. Nasruddin Sarif. Yang kami hormati para taskil PD Persis Kabupaten Bandung. Alhamdulillah dalam hal ini hadir bidang garapan pendidikan, terutama Wakil Ketua 1 dan juga para taskil yang lainnya. Dan yang kami hormati Ketua Cabang, bidang garapan dakwah, bidang garapan pendidikan, juga bidang garapan ekonomi, juga para ketua bagian otonom PD Persis Kabupaten Bandung, Persistri, Pemuda Persis, Pemudi Persis, Hima, Himi, IPP dan IPPI. Juga yang kami hormati wakil ya, utusan yang mewakili pesantren, baik dari Mudir Am Pesantren Persis, Mudir Muallimin Pesantren Persis, dan santri Pesantren Persis Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan rencana dari PD Persis Kabupaten Bandung, insya Allah digelar beberapa acara pada kesempatan hari ini. Dari beberapa rangkaian acara meliputi yang pertama adalah peresmian dan pengesahan Ma'had Ali PD Persis Kabupaten Bandung. Yang kedua, pelantikan Mudir Ma'had Ali PD Persis Kabupaten Bandung. Yang ketiga, MOU antara PD Persis Kabupaten Bandung dengan Amanah Robbaniyah, MOU dengan IAI Persis, juga MOU dengan LAZ KL. Kemudian nanti juga diiringi dengan adanya seminar pendidikan dan dakwah, serta dilengkapi dengan sosialisasi program L1Net yang nanti kaitannya dengan bidang garapan ekonomi. Insya Allah beberapa agenda acara tersebut kita padukan dalam satu hari ini. Mudah-mudahan satu paket acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Ikhwatu iman rahimakumullah, untuk memulai acara hari ini kita awali pertama dengan pembukaan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah sambutan dan taujih. Maka Ustadznya paling dia Ustadznya isin dan nyebat pada dong di dia teh. Kalau jangan sumping ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dan taujih dari Ketua PD Persis Kabupaten Bandung. Kepada Al-Ustadz Hasyim dipersilakan. Kita adalah umat yang telah dilahirkan sebagai umat yang terbaik Allah takdirkan, menyeru amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, tegakkan keadilan dalam sendi kehidupan. Kita adalah umat yang telah dilahirkan sebagai Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ihwatu iman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah ibadah. Terlebih dahulu
kami ucapkan terima kasih dan hormat disampaikan kepada bidang tarbiyah. Kebetulan ketua bidang tarbiyah belum bisa hadir, dapat berita nanti untuk pelaksanaan seminar yang hadir insya Allah. Yang hadir pada kesempatan ini alhamdulillah yaitu di Brigade Kepesantrenan Al-Ustadz Dr. Haji Nasruddin Syarif. Kemudian yang kedua kami sampaikan salam dan hormat kepada Taskil PD OKL. Siap. Ya. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Kemudian juga kami sampaikan salam dan hormat juga yaitu kepada penasehat PDP Kabupaten Bandung, dan juga salam dan hormat juga sampaikan yaitu kepada otonom PDP Kabupaten Bandung dari ketua sampai kepada taskilnya dari Pesisri, Pemuda, Pemudi, kemudian Hima dan Himi. Perwakilan dari IPP ini perwakilan dari pesantren hadir ya. Yang memakai jaketnya itu jaket krem itu kan. Nah, terima kasih. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada ketua cabang, kemudian Bidgar Dakwah, Bidgar Pendidikan, Bidgar Ekonomi. Terima kasih dengan kehadirannya. Dan mohon maaf kalau di masa-masa sekarang 2024 ketua cabang seringkali diundang oleh PD. Mohon maaf ini jangan bosan. Karena PD memiliki keinginan untuk besar. Jadi PD ingin memiliki keinginan untuk besar. Oleh itu tentu ini adalah untuk kepentingan semua. Karena ini bukan nafsiyah tapi ini adalah jamiah. Itu. Kemudian juga terima kasih dan hormat kepada mudir ya. Mudir Am, kemudian mudir Mu'alimin yang pada kesempatan ini kami undang. Dan juga tadi ya sudah disampaikan perwakilan dari santri juga dihadirkan, terima kasih dengan segala kehadirannya. Dan juga kepada para undangan yang lain yang kami tidak bisa sebutkan pada kesempatan ini, terima kasih atas segala atensi, perhatian dan juga kehadirannya. Yang pertama, PD Persis Kabupaten Bandung memiliki cita-cita besar dengan ingin mendirikan Ma'ad Ali. Jadi artinya pesantren tinggi. Pesantren tinggi. Jadi mahasantri gitulah. Mahasantri. Yang tentunya ini perlu untuk di follow up. Sehingga pada kesempatan ini akan dilaksanakan launching, pengesahan dan peresmian serta pelantikan yaitu Taskil Ma'ad Ali PD Persis Kabupaten Bandung yang tentunya nanti melibatkan jelas peserta untuk Ma'ad Ali itu yang datang dari cabang-cabang. Kami meminta sekarang kepada ketua cabang melalui Bidgar pendidikannya di cabang untuk mengutus minimal 1 orang saja. Mengutus 1 orang saja. Termasuk juga Pesisri juga sama. Mengutus setiap cabang 1 orang. Jadi kalau sekarang 31 ditambah kali 2 berarti 62. 62 itu sudah jadi 2 ruang. Begitu. Kemudian bagaimana nanti pembiayaannya? Pembiayaannya dibiayai langsung oleh pimpinan cabang. Begitu. Kan ini pemula. Pemula ini kan pemula. Kalau pemula memang begitu. Ya. Mengapa demikian? Supaya memiliki nanti adalah kader-kader. Di setiap cabang itu memiliki kader-kader yang nanti akan bisa menjawab kebutuhan umat gitu kan. Begitu maksudnya ini. Ini lebih menjurus yaitu tentang masalah mata kuliahnya itu kepada mata kuliah yang akan nanti disampaikan itu betul-betul akan bisa menjawab tantangan umat dalam masa kini dan masa yang akan datang. Begitu. Jadi PD memohon, meminta adanya utusan dari pimpinan cabang. Begitu sah, ya.
Dan ini pun juga nanti akan kembali ke pimpinan cabang sendiri. Begitu. Nah, kemudian tentang yang berhubungan dengan masalah MOU, bahwa kami pada Persib Bandung mengadakan MOU adalah dengan IAI Persatuan Islam, Institut Agama Islam Persatuan Islam, begitu. IAI Assalam Staipi gitu. Jadi IAI PI begitu. Itu mengadakan MOU. Nantinya begini, Ma'had Ali itu ada nanti hubungan dengan IAI itu, sebab ini sifatnya formal, bukan informal, ini formal. Sehingga nanti akan berijazahkan dengan gelar SAG, nanti bergelar. Jadi yang pertama memiliki keilmuan, yang keduanya juga nanti bergelar. Begitu. Sehingga harus ada MOU dengan IAIP itu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya juga MOU dengan yaitu dengan BPR Amanah Robaniyah. Kita mengadakan MOU. Sebab nanti ada hubungannya dengan masalah keuangan. Diperlukan juga yaitu tentang internet. Ini pun juga sudah mengadakan MOU. Ya. Dan MOU ini langsung mengatasnamakan yaitu L1net. Jadi nanti akan berkeliaran L1net. Nah ini nanti di pesantren-pesantren itulah gunakan yaitu L1net. Begitu kan. PD Persis Kota Bandung. Insya Allah. Dan nanti akan disosialisasikan oleh Bidgar Ekonomi. Ya. Dengan demikian, maka tentu semua kebutuhan itu adalah perlu disediakan. Nah sekarang PD Persis Kabupaten Bandung untuk siap dalam arti yaitu menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan masalah internet ini. Dan nanti akan mendapat penjelasan yang maksimal dari Bidgar Ekonomi. Ya. Bahkan yang akan menjelaskannya juga adalah dari unsur-unsur yaitu PT Deposi. Ya, Deposinet. Begitu. Nah itu ya nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan ini pun juga ya nanti bisa bermanfaat untuk seluruhnya. Utama dalam arti adalah untuk pesantren, kemudian juga adalah untuk rumah dan juga yaitu untuk keperluan-keperluan baik pribadi atau juga lah jamiah. Nanti hari Selasa ada undangan lagi ditujukan kepada ketua cabang. Ketua cabang. Deputat kita terasa ulaman. Insya Allah fisiknya bisa dibawa hari ini. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, untuk selanjutnya acara kita masuk ke acara inti yaitu peresmian Ma'had Ali dan pelantikan mudir oleh Bidang Garapan Tarbiyah PP Persis. Dalam hal ini dari kepesantrenan, bagian kepesantrenan yang kami silahkan kepada Al-Ustadz Dr. Nasruddin Syarif untuk melaksanakan agenda peresmian Ma'had Ali dan pelantikan mudir. Kepada beliau disilahkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Izinkan kami membacakan surat keputusan nomor 1262 garis miring K strip C.1 garis miring PP garis miring 2024 perihal pengesahan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ma'had Ali Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bidang Tarbiyah yang berkedudukan di Bandung setelah menimbang dan seterusnya mengingat
dan seterusnya memperhatikan surat dari pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung nomor 148 garis miring PP strip C.7 garis miring I.02 garis miring 2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal permohonan pengesahan pendidikan Mahad Ali pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung memutuskan menetapkan satu mengesahkan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Mahad Ali pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. 2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Mahad Ali tersebut harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Demikian surat keputusan ini dibuat dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairil Islam wal muslimin ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah 7 September 2024. Bidang Tarbiyah PP Persis Ketua Dr. Haji Tiar Anwar Bartiar M.Hum ditandatangani. Sekretaris Dr. Pepen Irfan Fauzan M.Hum ditandatangani. Tembusannya disampaikan kepada Ketua Umum PP Persis, kemudian Bidgar Pendidikan PW dan Bidgar Pendidikan PD Persis Kabupaten Bandung. Berikutnya surat SK yang kedua nomor 1263 kat strip C.1 garis miring PP garis miring 2024 perihal pengesahan pengangkatan Mudir Mahad Ali pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Pimpinan Pusat Persatuan Islam bidang garapan pendidikan kepesantrenan khusus dan tahfidz yang berkedudukan di Bandung setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan surat dari pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung nomor 175 garis miring PP strip C.7 garis miring I.02 garis miring 2024 tanggal 25 Agustus 2024 perihal permohonan pelantikan Mudir Mahad Ali pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung memutuskan menetapkan mengangkat dan mengesahkan Saudara Ustadz Ahmad Haidar SY Niat 0102 29211 sebagai Mudir Mahad Ali pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. 2. Sebagai Mudir Mahad Ali tersebut di atas hendaklah melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada pedoman sistem pendidikan Persatuan Islam. 3. Masa jihad Mudir Mahad Ali tersebut di atas berakhir pada tanggal 7 September 2028 Masehi, 4 tahun. Demikian surat keputusan ini dibuat dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairil Islam wal muslimin ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 7 September 2024 Masehi. Ditandatangani. Berikutnya kami mohon kepada Ustadz Ahmad Haidar untuk maju pembacaan baiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiat. Baiat. Kami atas nama yang terpilih Kami atas nama yang terpilih dan mendapat kepercayaan untuk memimpin kegiatan pendidikan di Mahad Ali pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung di Mahad Ali pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Dengan ini menyatakan kesediaan dan kesanggupan kami dengan mengucapkan baiat dan ijab kabul perjuangan sebagai berikut.
dan ijab kabul perjuangan sebagai berikut. 1. 1. Kami wajib patuh dan tunduk Kami wajib patuh dan tunduk pada imamah dan imaroh pada imamah dan imarah pimpinan Pusat Persatuan Islam pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam memberikan imaroh dalam memberikan imarah kepada tenaga pendidik dan kependidikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di bawah pimpinan kami. yang berada di bawah pimpinan kami. 2. 2. Kami wajib berusaha mengokohkan Kami wajib berusaha mengokohkan dan membuktikan berwibawanya dan membuktikan berwibawanya daulatul iman daulatul iman yang ada dalam diri kami sendiri yang ada dalam diri kami sendiri dan para pendidik dan kependidikan, para tenaga pendidik pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada umumnya. pada umumnya. 3. 3. Kami berkewajiban mendidik diri kami Kami berkewajiban mendidik diri kami dan tenaga kependidikan agar menjadi uswatun hasanah agar menjadi uswatun hasanah dalam lingkup pendidikan dan pergaulan. dalam lingkup pendidikan dan pergaulan. 4. 4. Kami wajib menyadari Kami wajib menyadari pokok serta titik tolak pokok serta titik tolak perjuangan persatuan Islam. perjuangan persatuan Islam. 5. 5. Kami wajib menyelaraskan giroh, Kami wajib menjelaskan giroh, tindak dan langkah kami tindak dan langkah kami agar tidak terlepas dari moto agar tidak terlepas dari moto suratun musagharatun anil Islam suratun musagharatun anil Islam wa hikmatuhul asma. wa hikmatuhul asma. Segala tindak dan gerak Segala tindak dan gerak merupakan miniatur Islam yang sejati merupakan miniatur Islam yang sejati dan hikmahnya yang tinggi. dan hikmahnya yang tinggi. Maka dengan baiat ini, Maka dengan baiat ini, mulai hari Sabtu mulai hari Sabtu, tanggal 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah, tanggal 3 3 Rabiul Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 September 2024 Masehi, kami mewakafkan diri untuk Islam karena Allah. Kami mewakafkan diri kami mewakafkan diri untuk Islam Islam karena Allah. Kami mewakafkan diri untuk Islam Islam karena Allah, sebagaimana dinyatakan dalam doa kami. sebagaimana dinyatakan dalam doa kami. Inna sholati wa nusuki Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. Ditanda tangan. Kita adalah umat yang telah dilahirkan sebagai umat yang terbaik. Saksi dari PD Persis Kabupaten Bandung, Ustad Hasim, Tegakkan keadilan sareng ti PW Persis, Ustad Oleh tadi saya ninggal Ustad Oleh. Ustad Oleh. sebagai umat yang terbaik Allah takdirkan, menyeru amal ma'ruf mencegah kemungkaran, tegakkan keadilan dalam sendi kehidupan. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Berikutnya serah terima SK. Yang pertama untuk pendirian kepada Ustadz Hasim, Ketua PD, dan yang kedua SK Mudir kepada Ustadz Ahmad Haidar. Salah satu perjuangan kita, segala kemusyrikan kita harus musnahkan, agar syariat bisa ditegakkan. Memerangi tahayul bid'ah khurafat, salah satu perjuangan kita. Segala kemusyrikan kita harus musnahkan, agar syariat bisa ditegakkan. Persatuan Islam kami generasi Persatuan Islam.
Islam kami generasi persatuan Islam. Sekian untuk acara peresmian dan pelantikan dengan menimbang bahwa Ma'had Ali itu ada yang formal, ada yang non formal, dan untuk Kabupaten Bandung ini karena masih non formal jadinya ada di bawah Bidgar Pendidikan Kepesantrenan Khusus. Nanti bisa juga Ma'had Ali diformalkan, tapi tentu melalui proses sebagaimana legal. Dan kalau yang formal itu nanti langsung di bawah Bidgar Pendidikan Tinggi. Ini untuk penjelasan kenapa di SK ada di bawah Bidgar Pendidikan Kepesantrenan Khusus. Semua lembaga pendidikan pesantren yang non formal, yang tidak berijazah resmi, sekarang sudah ada bidgarnya dan sama harus diurus oleh PP gitu. Nanti kalau Ma'had Ali itu formal yang setara dengan S1 di kampus, karena bisa ya, tentu nanti juga Ustadz Tiar akan menyampaikan untuk Kabupaten Bandung itu sudah layak punya Ma'had Ali yang formal. Bedanya Ma'had Ali dengan STAI, Ma'had Ali itu cukup satu jurusan bisa legal gitu. Tentunya dan beberapa persyaratan yang insya Allah dengan seiring waktu bisa dipenuhi. Dan selama belum terpenuhi, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hashim Ketua PD, akan ada MOU dengan IAI Persis Ciganitri. Model yang seperti ini sudah ditempuh oleh PD Sumedang. Ya, PD Sumedang itu setahu saya sudah ada satu angkatan membuka Ma'had Ali di PD Sumedang untuk alumni mu'alimin. Dan yang dua angkatan pertama itu MOU-nya dengan IAI Ciganitri, yang dua angkatan sekarang itu dengan IAI Persis Garut. Jadi mereka belajar di PD di Ma'had Ali, tapi nanti ada sidang skripsi munakosah. Kalau yang angkatan pertama dan kedua di IAI Ciganitri, kalau angkatan ketiga keempat belum tentunya karena baru masuk, itu MOU-nya dengan IAI Persis Garut. Semoga lebih banyak lagi model-model pendidikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan kaderisasi ulama Persis di masa yang akan datang. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Prosesi acara peresmian Ma'had Ali dan pelantikan mudir untuk Ma'had Ali sudah dilangsungkan oleh PP Persis, yang dalam hal ini kewenangannya ada di bawah bidang garapan kepesantrenan khusus. Ikhwatu iman rahimakumullah. Baiklah, kita masuk ke agenda acara berikutnya. Untuk penandatanganan MOU dengan IAI Persis itu nanti Pak Asep ya, setelah duhur. Berarti kita masuk ke sebelum kepada seminar pendidikan dan dakwah, kita akan masuk dulu ke agenda profil Ma'had Ali yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Asep Nasruddin Farid, bidang garapan pendidikan PD Persis Kabupaten Bandung. Kepada beliau kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rencana pendirian Ma'had Ali PD Persis Kabupaten Bandung sebetulnya sudah ada sejak belasan tahun yang lalu. Sejak zaman Bidgar Pendidikan PD Persis Kabupaten Bandung oleh Ustadz Deni, kemudian oleh Ustadz Nurdin. Tetapi belasan tahun yang lalu ide gagasan pendirian Ma'had Ali ini belum bisa dilaksanakan. Pada masa Bidgar Pendidikan PD Persis Kabupaten Bandung, Ustadz Ridwan Nasarudin dan saya, kami bersepakat untuk menjadikan pendirian Ma'had Ali ini sebagai salah satu prioritas program. Pada tahun pertama 2023 yang kita lakukan adalah melakukan studi riset untuk bagaimana kita bisa mendirikan Ma'had Ali yang pas. Benar apa yang disampaikan oleh Bidgar Kepesantrenan, bahwa dalam sistem dan pedoman pendidikan PP Persis, Ma'had Ali itu harus sesuai dengan Undang-Undang Kepesantrenan 2019 dan PMA Peraturan Menteri Agama tahun 2020. Kita sudah coba melakukan riset segala macam dan kesimpulannya adalah kita sangat kesulitan untuk mendirikan Ma'had Ali yang sesuai dengan pedoman sistem tarbiyah Persis dan sesuai dengan undang-undang kepesantrenan tersebut. Maka pada tahun kedua masa jihad kami dari Bidgar Pendidikan, kami coba alternatif yang kedua. Caranya adalah menjadikan Ma'had Ali itu sebagai pendidikan non formal, semacam kursus keulamaan. Bahkan kami sudah konsultasi dengan Ketua Dewan Hizbah, saya dan Ustadz Haidar dengan teman-teman sudah presentasi ke hadapan Ketua Dewan Hizbah, dan Ustadz Jae dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Hizbah, beliau merestui ya Ma'had Ali ini didirikan dengan beberapa catatan-catatan tertentu. Dan ini sudah kita sampaikan juga ke PP Persis pada saat kita audiensi dengan bidang tarbiyah PP Persis, dan ketua bidang tarbiyah PP Persis dengan sekretarisnya mengatakan tong kagok, tong anu 2 tahun non formal atau swe 4 tahunkeun formalkeun dalam tanda kutip. Apa yang dimaksud dengan formal dalam tanda kutip? Artinya Ma'had Ali ini memang tidak didaftarkan di Kementerian Agama, tapi dilegalisasikan oleh PP Persis seperti hari ini, dan nanti bisa berijazah sarjana yang diakui oleh negara. Itulah yang dimaksud dengan non formal tapi formal dalam tanda kutip. Dan kita sudah melakukan 3 kali negosiasi dengan Rektor Institut Agama Islam Persis Bandung, dan alhamdulillah terjadi kesepakatan prinsip antara Ma'had Ali PD Persis Kabupaten Bandung dan Institut Agama Islam Persis Bandung. Isi kesepakatan itu intinya adalah satu, bahwa Ma'had Ali PD Persis Kabupaten Bandung dipersilahkan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan visi dan misinya, mata kuliah kumaha urang, dosen kumaha urang, sagala-galana kumaha urang. Tapi nanti ada kewajiban dari Ma'had Ali ke IAI Persis ya, berupa iuran nomor induk mahasiswa per semester ke Kopertais dan hal-hal yang lainnya. Termasuk mungkin nanti dari sisi sidang munaqashah skripsinya dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, apa kelebihan dari Ma'had Ali kita dibandingkan dengan yang lain? Dari sisi mata kuliah yang kita terapkan ya, itu mata kuliah yang benar-benar menggambarkan turos keilmuan ulama Persis. Kalau bahasa Ustadz Nurdin mah
kumaha asar ulama Persis orang yang bersanad itu bisa diajarkan, ditransformasikan ke calon-calon duat yang ada di PD Persis Kabupaten Bandung. Kira-kira visinya seperti itu. Ya. Jadi, kemudian yang kedua, apa tahosusnya? Kalau di Kalau di Undang-Undang Kepesantrenan ya, di PMA 2020 itu Mahad Ali itu ada tahosusnya. Dan tahosus kita adalah Mahad Ali tahosus hadis wa ulumuhu. Dan kebetulan di STIP Bandung, di IAI Persis Bandung, ada program studi baru namanya program studi ilmu hadis. Jadi gambarannya begini, kalau di IAI Persis yang di Bandung, kurikulumnya adalah perpaduan, ya ini hasil ngobrol dengan rektornya, jadi perpaduan antara prodi hadis Islamic University di Madinah dengan prodi hadis yang ada di UIN. Dimatchingkan, disinergikan, maka itulah menjadi kurikulum di sana. Kalau kurikulum di sini, sekali lagi, kita akan mewadahi tadi kajian turos keilmuan ulama Persis, Dewan Hizbah kita. Nah, deskripsi gambarannya adalah dari nanti 146 man SKS yang diajarkan, Wilujeng Sumping ke bidang tarbiyah, Ustadz. Jadi dari sekitar 146 SKS yang nanti akan diajarkan, gambarannya adalah prodi hadis wa ulumuhu itu, hadisnya itu menjadi bahan baku, bahan mentah. Kita analisis dengan pisau analisis metodologi turuk istinbatil ahkam Dewan Hizbah, sehingga nanti produknya adalah studi fikih Persis. Kira-kira gambaran dari awal sampai akhirnya seperti itu. Ya. Jadi nanti yang dipelajarinya adalah ya, turuk istinbat ahkam, bagaimana studi fikih Persis. Jadi sok sanaos judulna prodi studi hadis, prodi hadis wa ulumuhu, tapi sangat tidak bisa dipisahkan dengan studi hadis dan studi fikih. Di sini saya berikan gambaran mata kuliah yang akan disampaikan, yang akan dipelajari di Mahad Ali PD Persis Kabupaten Bandung. Ada mata kuliah Ulum Al-Quran, ada mata kuliah I'rabul Quran, ada mata kuliah Balaghah Al-Quran, ada mata kuliah Tafsir Am, Tafsir Ahkam, ada mata kuliah Usulul Hadis, ada mata kuliah Metodologi Tahriz Hadis secara umum, dan ada mata kuliah Metodologi Tahriz Hadis versi Dewan Hizbah. Jadi kita bandingkan. Kemudian ada Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, ada Syarah Sahih Muslim, ada studi hadis ahkam, ada studi turuk istinbat ahkam Persis, ada studi fikih Persis. Ini direncana kita ada 8 SKS mempelajari studi fikih Persis, ya. Studi fikih Persis 1, 2, 3, 4, mulai dari fikih Ahasan sampai fikih fatwa Dewan Hizbah kontemporer. Kemudian ada mata kuliah usul fikih, ada mata kuliah qawaid fikhiyah, ada mata kuliah fikih muqarran, ada mata kuliah studi silsilah al-hadis al-dhaifah, ada mata kuliah al-jarhu wa ta'dil, ada mata kuliah studi rijalul hadis, ada mata kuliah hadis tarbawi. Kemudian ada mata kuliah syarah hadis muamalah, ada mata kuliah syarah hadis akhlak, ada mata kuliah kajian hadis dan orientalism, ada mata kuliah kajian hadis dan oksidentalism, ada mata kuliah studi pemikiran hadis Ahasan, studi pemikiran hadis Kiai Haji Abdurrahman, studi pemikiran hadis Kiai Haji A. Zakaria, di Garut ayat ini kayak. Ada kejamiahan, ada fikih dakwah Persis, ada Islamic Worldview sebagai pengganti dari filsafat ilmu. Jadi lamun di UIN mah diajarkan filsafat ilmu, kita akan mata kuliahnya diganti dengan Islamic Worldview. Ada metodologi penelitian hadis,
ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKL, KKN, dan skripsi. Kira-kira begitu gambarannya, sehingga bisa dilihat jelas perbedaan kita, kekhasan kita dibandingkan dengan program studi ilmu hadis di UIN atau di tempat yang lain. Yang kedua, kekhasan kita nanti lebih kepada pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan perkuliahan bagi mahasantri di Mahad Ali kita, pendekatannya lebih kepada studi teks. Studi teks basul kutub, bencik bahasa orang namanya. Jadi mata kuliah yang akan diajarkan maksimal atau mayoritas akan menggunakan kajian-kajian basul kutub. Berbeda dengan yang disebutkan di tadi. Selanjutnya untuk asatid yang mengajar, dosen-dosen yang mengajar mahasantri di Mahad Ali, pertama kita akan prioritaskan asatid mu'alimin yang ada di PD Persis Kabupaten Bandung. Ada 15 mu'alimin di Kabupaten Bandung. Nah nanti insya Allah kita akan rekrut dari masing-masing mu'alimin itu 1 atau 2 asatid yang memiliki kompetensi terutama dalam hal hadis dan fikih. Ya. Jadi mangga siapkan komodir masing-masing, komodir ro'a masing-masing, saha ahlul kitab di masing-masing pasantrena. Biasa didugikan ke Bidgar Pendidikan PD Persis Kabupaten Bandung untuk kita jadikan sebagai bagian dari dosen atau asatid di Mahad Ali PD Persis Kabupaten Bandung. Selanjutnya untuk tadi dari sisi legalitas, meskipun SK kita adalah SK Bidgar Kepesantrenan Khusus, tapi karena insya Allah akan ada MOU dengan IAI Persis, maka perkuliahan yang dilaksanakan selama 8 semester itu insya Allah akan diakhiri dengan munakosah sidang skripsi dan akan mendapatkan gelar sarjana agama ahli hadis dari Institut Agama Islam Persatuan Islam. Ya. Jadi maaf dilihat dari sisi fungsinya mungkin ada yang nuhuri kasim kuring ya. Daripada ngiluan tamhidul mubaligin 3 tahun jigana cenah mending ngiluan. Iya. Nah, karena kita di sini 4 tahun insya Allah akan ada gelar sarjana agamanya. Kemudian yang keempat untuk klasifikasi mahasantri, insya Allah kita akan menyelenggarakan 2 kelas. Kelas pertama kelas karyawan dilaksanakan setiap Sabtu dan Ahad. Sabtu pagi sampai sore, Ahad pagi sampai sore. Pokoknya harus memenuhi standar jumlah SKS yang ditetapkan. Ya. Dan untuk peserta mahasantri dari kelas karyawan ini, kita akan memprioritaskan pertama perwakilan dari PC Persis masing-masing. Di PC Persis masing-masing ada duat, ada mubalik, ya. Barangkali mubaliknya banyak yang belum bergelar sarjana atau bergelar sarjana tapi ingin meningkatkan level tafakuh fidinnya, maka bisa nanti direkomendasi oleh PC Persis untuk menjadi mahasantri di Mahad Ali PD Persis Kabupaten Bandung. Termasuk alumni Tamhidul Mubaligot dari PC Persisri. Atau barangkali nanti ada perwakilan dari masing-masing PC Persisri untuk dijadikan kader ulama melalui program Mahad Ali kita ini. Ya. Jadi dari PC Persis, dari PC Persisri, dari PD Pemuda dan seterusnya boleh dengan catatan segala macam pembiayaan diserahkan kepada PC Persis, PC Persisri masing-masing. Kumargi kita belum punya dewan penyantun. Yang kedua untuk kelas reguler itu dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat. Insya Allah akan dimulai tahun depan. Jadi kalau yang kelas reguler, insya Allah hari ini sudah mulai pembukaannya, pendaftarannya, sampai akhir September. Awal Oktober perkuliahan insya Allah sudah dimulai. Untuk kelas reguler, nah ini apa alasan diundangnya adik-adik dari mualimin ya. Jadi untuk kelas reguler itu dimulai tahun depan
dan itu diperuntukkan untuk alumni mualimin pesantren Persis, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Ya. Daripada jauh-jauh kuliah di UIN, mending di dia. Ya. Nah, yang kedua tadi, tafakuh fidin kita levelnya insya Allah lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya untuk tempat, ada beberapa tempat yang diusulkan menjadi kampus Mahat Ali PD Persis Kabupaten Bandung. Dari Katapang diusulkan Al-Idhar, dari Soreang diusulkan MDU 53, kemudian dari Cireungit juga ada usulan, ya. Dari apa itu teh Salamanyah di Salamanyah juga pernah ada yang mengusulkan. Bahkan terakhir di Saurna ada di beberapa tempat, ya. Mengusulkan supaya kampus Mahat Ali itu di tempat tersebut. Tapi dengan berbagai pertimbangan dan rencana pengembangan Mahat Ali ini ke depan, mudah-mudahan tadi bisa nanti diformalkan menjadi Mahat Ali sesuai dengan Undang-Undang Kepesantrenan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. Ya. Perlu tanah yang luas, perlu bangunan yang representatif. Akhirnya dari beberapa tempat itu akhirnya kemarin Bapak Ketua PD Persis Kabupaten Bandung sudah memutuskan bahwa kampus kita terletak di wilayah Arjasari, di wilayah kekuasaan Kiai Haji Bahdodong. Ya. Jadi atau tabih teuing saur ibu-ibu teh wios ibu anggap healing. Healing touring ke daerah Arjasari. Marge ka daerah Arjasari ka ditu mah moal aya macet insyaallah nya. Seueur kebon jagong. Bilih kuliah rudat mumat aya kebon jagong. Atuh nyuhunkeun ka Bahdodong nu gaduhna. Itu barangkali hal-hal yang bisa disampaikan, gambaran secara umum. Insya Allah nanti playernya akan menyusul ya. Mudah-mudahan brosurnya juga menyusul. Oh ya, khusus untuk Mahat Ali yang kelas reguler tahun depan, sekali lagi untuk kelas karyawan dimulai hari ini pendaftarannya sampai akhir September. Tapi kelas kita cuma punya 2 ya. Jadi antara 50 sampai 60 mahasantri saja kuotanya. Mangga we eta mah paheula-heula. Nah, untuk kelas reguler nanti ada lebihnya. Lantaran barudak mualimin nanti syaratnya diperketat. Apa syaratnya? Apalkeun ti ayeuna minimal harus hafal 100 hadis dina Bulughul Maram. Hari kelas karyawan kumaha teu kedah. Kelas karyawan mah nu penting mah semangat touring saja. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Ustadz Asep Nasruddin Farid yang sudah menyampaikan profil secara ringkas, secara singkat ya dari Mahat Ali yang akan kita selenggarakan. Baik, hadirin iman rahimakumullah, kita menginjak kepada acara inti yaitu seminar pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah hari ini sudah hadir Al-Ustadz Tiar Anwar Bahtiar dan insya Allah acara ini akan dipandu oleh Al-Ustadz Tresna Jaya AKS sebagai moderator. Kepada Al-Ustadz Tresna kami silakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Iwati iman, para mubalik, para pimpinan cabang atau yang mewakili, wabil khusus staf PD Persis Kabupaten Bandung yang telah hadir,
Alhamdulillah dengan takdir dan irada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam acara yang amat sangat penting dan saling berkaitan erat, yaitu tentang pendidikan dan dakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membangun peradaban yang cerdas dan berakhlak. Sementara dakwah adalah tugas mulia untuk menyebarkan kebenaran dan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu dari dua narasumber. Tapi kita kenalkan dulu narasumber yang amat sangat cukup kompeten. Ya, dilihat dari sisi usia ini luar biasa. 10 tahun di bawah saya. Tapi ilmunya bisa jadi 10 kali lipat. Dulu beliau dikenal di kalangan pemuda agak keliberalan di Kabupaten Bandung. Tapi seiring dengan ya hebatnya ilmu perkembangan di Jamiah, alhamdulillah ya beliau menjadi sosok seperti ini. Siapa dia? Siapa dia? Saya catat begitu panjang ya kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Tanggal lahir di Ciamis 20 Juni tahun 1979. Pendidikan formalnya di SD Banjarsari 2, kemudian sanawiyah sampai mualimin di Pesantren Persatuan Islam 19 Bentar. Kemudian beliau melalang buana dari mulai S1 sampai S3, tidak sampai STLR. Ya, S1 beliau di sejarah Unpad. Ya, kemudian S2-nya juga sama di Departemen Sejarah UI, dan terakhir untuk doktornya di Departemen Sejarah UI 2010 sampai 2015. Dan perlu juga melanglang buana di organisasi beliau, ya, pertama Ketua Konsorsium Jatinangor Peduli. Ini pernah beliau menjabat ya tahun 99 sampai 2001. Kemudian sebagai Ketua Umum HMI juga ketika mahasiswa. Jadi kia-kia oke Ketua HMI luar biasa. Dan yang luar biasa spektakuler ya kita sama-sama ya, sehingga pemikirannya menjadi lurus di bawah polesan Al-Ustadz Dr. JJ Jainuddin, Ketua Umum kita sampai terikut, sehingga berhasillah beliau menakhodai, yaitu sebagai Ketua Umum PP Punda Persis tahun 2010-2015. Dan yang luar biasa karena potensi yang amat sangat luar biasa dari pemuda, beliau langsung direkrut oleh pimpinan Pusat Persatuan Islam sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan. Ini 2017-2022. Dan sampai detik ini yang amat sangat dahsyat ya, beliau sebagai Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis 2022 sampai 2027. Nah, tidak kalah penting pun ini menjadi pegangan bagi kita, beliau pun sebagai Sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di MUI Pusat sampai berakhir tahun 2025. Karya-karya beliau amat sangat spektakuler juga. Ya, jadi buku-buku yang telah beliau tulis lebih dari 9 buku dan juga terjemahan-terjemahan. Ya, tidak usah saya sebutkan karena waktu akan sangat panjang ya. Yang jelas beliau potensi luar biasa ya, kader Persis yang luar biasa, dan kritis terhadap Persis masih terus berjalan dalam koridor Jamiah. Inilah yang saya banggakan untuk Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Berikan sekali aplaus untuk beliau. Untuk perkenalan mungkin itu Ustadz Tiar.
Kami diberi tugas oleh panitia untuk memandu, tadinya ingin dipanelkan. Yang jelas bahwa tema hari ini adalah kontribusi dakwah dan pendidikan Persis dalam proses tapakuh fidin. Ya, tapakuh fidin umat ini seperti apa? Ada dua materi yang akan kita bahas. Ya, pertama adalah tapakuh fidin, perspektif historis dan tantangan kekinian. Jadi karena beliau adalah ahli sejarah dan juga sampai sekarang masih dosen Unpad juga, beliau akan membahas tentang perspektif historis dan tantangan kekinian. Tentang apa? Tentang tafakuh fidin. Ada apa di balik itu? Bagaimana idealis yang ada di dalam diri persatuan Islam, mungkin bisa jadi yang dikembangkan di pesantren-pesantren. Kemudian bagaimana? Apakah mengalami distorsi atau bagaimana? Walau alam bisawab. Kita akan membongkar kondisi ini kepada ahlinya, sang Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Ya, saya beri waktu dulu mungkin nanti kurang lebih 15 menit ya cukup atau setengah jam ya. Nanti kalau ada dialog kita ikuti dialog ya. Ini harus ada ketajaman dari ikhwatu iman. Ya, untuk apa ini sebetulnya kita untuk mengarah para pemateri ini menjadi pegangan kita, terutama untuk kondisi Ma'had Ali ke depan. Ya, jadi bukan kosong-kosong, bukan kaleng-kaleng kita ini. Ya, seminar ini dipanelkan, tapi kita akan mendapatkan ilmu, mudah-mudahan menjadi pegangan kita bersama, wabil khusus di skup Kabupaten Bandung, Persatuan Islam dan Otonomnya. Itu saja, terlalu panjang mungkin kami persilakan kepada Ustadz Dr. Tian Arwan Bahtiar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih Ustaz Tresna, ini sobat saya ya, pemuda jadi seureuy. Seureuy. Jadi tadi teh serius seureuy. Tujuh ngalonyeng. Alhamdulillah pagi hari ini saya bergembira sekali bahwa di pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung yang tentu saja dari segi jumlah jamaah Persis sudah sangat banyak ya. Hari ini menginisiasi berdirinya satu lembaga yang didedikasikan, ditujukan untuk mencetak calon-calon kader mutafakihin fiddin. Kader-kader yang nanti disiapkan menjadi ulama-ulama di masa yang akan datang. Jadi memang filosofinya kan sederhana lah gitu ya. Ulama itu disiapkan saja belum tentu jadi. Apalagi tidak disiapkan pasti mual jadi. Kan itu. Jadi kan sederhana sebenarnya ya. Yang disiapkan saja belum tentu jadi. Itu komono teu disiapkeun eta pasti moal jadi. Kan siga melak pare kan itunya. Upami ulang melak pare atau melak apa saja itu can karuhan alus kabeh, bisa jadi anu hapa, bisa jadi anu paeh kan gitu. Tapi lamun teu melak pare misalnya kan ya, itu pasti moal aya parena. Tuh dan teu dipelakna oge kan itu. Nah, makanya usaha-usaha semacam ini adalah usaha yang kita optimis insya Allah rek hiji, rek dua, rek tilu, komo seueur kan itu ya. Nanti akan ada dangarana genu melak gitu ya. Pasti akan ada yang dipanen. Walaupun tentu saja tidak akan semuanya jadi kan gitu ya. Lamun aya nu teu jadi ulah disebutkeun gagal gitu ya. Gagal misalnya wah ieu mah naon cenah teu jadi ulama teh kan gitu ya. Kemudian Ma'had alina teh dianggap gagal lain, eta mah bibitna kan gitunya, bibitna kurang unggul kan kira-kira gitu. Jadi ulah disalahkan Ustaz Asep Nasruddinnya kan gitu ya, eta mah salah ngirimkeun murid eta mudir ti mualimina gitu. Karena tentu saja ya emas tetap emas ya, usaha kita adalah menyepuh supaya emas beda jeung kuningan, beda jeung besi dan sebagainya. Nah jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan daerah ini adalah di dalam rangka menanam tadi ini kan gitu ya. Kita punya keinginan yang besar di masa-masa yang akan datang kita tetap tidak kehilangan kader-kader ulama. Dan tentu saja
Ini kader ulama yang kita harapkan adalah kader ulama seperti yang kita cita-citakan juga, yaitu kader ulama yang memiliki basis pemikiran, basis tradisi pada apa yang sudah dirintis oleh Persis itu. Nah, kira-kira gitulah. Jadi kita ini ingin mendidik kader-kader ulama yang memahami Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ala manhajil persisiyin gitu atau gimana ala manhaj Persis ya kira-kira lah kan gitu ya. Karena dulu muassis Persis ini punya sejarah apa? Yaitu melakukan kritik terhadap tradisi sebetulnya ya, tradisi keagamaan kita. Apa yang dikritik oleh Persis itu? Pertama, Persis ini pada masa lalu itu mengkritik tradisi keulamaan yang cenderung terlalu mengikatkan diri kepada akwal dari para ulama. Atau yang sering kalau secara akademik itu disebut sebagai madhab kauli. Jadi madhab kauli itu pokoknya mah nuturkeun kaul ya kan gitu ya, kaul-kaul. Dan itu yang namanya akwal, pendapat-pendapat di kalangan para ulama itu bisa mutafariqah sebetulnya, bisa banyak. Walaupun satu madhab, katakan saja misalnya di Indonesia ini madhabnya madhab Syafi'i. Nah, terus yang diambil adalah kaul ulama. Ari ulama madhab Syafi'i itu jumlahnya ribuan. Gitu. Kitabnya juga ratusan. Makanya kadang-kadang dalam satu masalah bisa jadi pendapat para ulama itu beda-beda. Cek ulama iya kieu, cek ulama iya kieu, cek ulama iya kieu. Makanya kalau ada yang disebut dengan ijma, itu sebetulnya adalah ijma ulama'i ijma'ul ulama fi madhab kada, misalnya fi madhab Syafi'i. Nah, jadi sering dalam kitabnya Imam Nawawi misalnya sering sebut ijma'ul ulama itu dalam beberapa kitabnya disebutkan bahwa ijma yang dimaksud itu adalah ijma di kalangan para ulama-ulama madhab tertentu, misalnya madhab Syafi'i. Nah, itu yang kemudian ya menjadi salah satu fatsun di dalam pembentukan tradisi pemikiran keagamaan dan keulamaan. Nah, makanya kan cara menyiapkan calon kader ulamanya juga beda karena kauli begitu ya. Jadi si santri itu sama lah, mula-mula diajari bahasa Arab dulu kan. Itu bahasa Arab biasanya itu disebut sebagai ilmu alat. Nah, ilmu alatnya diperbaiki nanti untuk memahami tradisi keulamaannya itu nanti mulai belajar kitab-kitab fikih ya, kemudian akidah. Nah, itu versi ulama-ulama tertentu. Jadi fikih ulama tertentu. Nanti baru dari mulai yang sederhana sampai kepada kitab-kitab fikih yang tebal-tebal. Tapi yang dibaca adalah akwalnya. Qala ulama dan seterusnya. Dan itu yang nanti akan terlihat di dalam fatwa-fatwanya Basul Masail misalnya setelah jadi ormas. Nanti ada Nahdlatul Ulama bikin ormas Basul Masail itu. Nah, dari dalam Basul Masail itu ada kalau ada pertanyaan tertentu dalam masalah agama, pasti jawabannya teh numutkeun ulama ieu dina kitab ieu kieu. Nah, gitu. Itu sudah cukup menjadi dalil. Gitu. Jadi dalil itu adalah akal ulama. Kenapa cukup dengan akal ulama? Karena berlandaskan kepada husnudzon dari para dari para ulamanya lah kira-kira gitu ya. Nah, husnudzon bahwa para ulama ini sudah belajar Quran, hadis, usul fikih, kaidah fikih dan sebagainya sehingga fatwanya bisa dipegang sebagai kaul gitu. Nah, jadi ini menjadi problem kan di tengah masyarakat. Terutama masyarakat awam. Jadi masyarakat awam ya di satu sisi bisa ada bagusnya, tapi di sisi lain juga banyak jeleknya. Gitu. Nah, di antara dampak ya, terlalu berbasis kepada akwal itu adalah masyarakat itu cenderung dia mudah saja menerima apa yang dikatakan oleh yang mereka anggap sebagai ulama. Sanajan ulamaan. Itu mudah sekali banyak ya yang yang pokoknya mah asal pernah masantren. Kan awam tidak ngerti ya bagaimana standar keulamaan itu. Ari ulama mah ngutip kitab teh benar-benar ti ulama gitu yang dia
punya kemampuan. Tapi kan masyarakat nggak begitu. Masyarakat itu asal ningali, oh eta mah make kopiah atau make sorban atau make gamis kan gitu. Ah ini si ulama kan pernah masantren, sanajan di pasantren teh ngan ukur kabagian ngaliwat na unggul gitu. Ngaji nama teuing kan gitu ya. Ada tradisi begitu sampai pokoknya yang dianggap ulama oleh masyarakat ditokohkan kan gitu ya. Didenge omongan teh, sanajan omongannya ngalantur. Kesana kemari tidak jelas gitu. Nah itu yang kemudian jadi tradisi kan itu jadi tradisi di masyarakat sehingga pembentukan cara berpikir agama banyak yang akhirnya jauh tina agama. Itu banyak yang jauh karena apa? Tidak ada sikap kritis dari masyarakat. Nah jadi kita harus tahu nih ya latar belakang sosiologis dari lahirnya Persis itu sehingga nanti Persis melakukan kritik terhadap tradisi keulamaan di Indonesia gitu. Nah, jadi ini yang nanti akan membedakan antara Persis dengan yang lain kan gitu ya. Nah, makanya tidak heran misalnya yang namanya hadis maudu, Pak Balatak, nu penting mah asal diomongin ku ulama percaya. Itu. Nah, contoh misalnya gini nih. Kan Ari Muludan teh tradisinya, Ari tradisi teh kan berarti pasti lain ti Rasul, itu bukan agama itu. Dan itu silakan tanya sama ulama mana saja, apa itu dari Rasulnya lain lah. Mimitina oge 400 tahun setelah Rasulullah meninggal. Yang pertama kali bikin maulid ge teu nganiatkeun erek ibadah. Ieu mah nyieun acara gitu. Pengajian bulan Mulud gitu. Iya gitu aja kan gitu kan. Dulu ada saya sih termasuk yang tidak menyalahkan ya. Dulu ada namanya Gubernur Kokburi ya, dari Irbil. Irbil itu satu provinsi, ya kerajaan kecil ya di Irak. Di bawah kerajaan Ayyubiyah. Nah dulu kan dinasti Ayyubiyah ini menghadapi perang salib nih. Nah masyarakat ini kan perlu dikonsolidasi untuk melakukan mendukung kan. Ini mendukung pasukan Islam menghadapi pasukan salib gitu. Nah kumaha rek nyemangatan umat Islam. Akhirnya mah ya kumaha cara ngumpulkan masyarakat dibikin yang namanya ihtifal. Ihtifal itu bahasa orang itu festival. Karena di festival namanya kan nyeun lah orang nyeun festival siga imtihannya ya bazar ya non itu ramean. Itu menang tuh. Ya kan bikin festival ya boleh saja masa tidak boleh kan gitu. Nyeun acara. Nah kebenaran bikin acara. Nah ini acara ini perlu dikaitkan dengan apa? Ini perlu menghadirkan semangat dari jihadnya Rasulullah SAW. Gitu. Nah maka dipilihlah kan itu ya bulannya itu adalah bulan Maulid gitu ya atau bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan yang sangat penting karena Rabiul Awal itu Nabi lahir, Nabi hijrah dan Nabi meninggal. Jadi sebenarnya mulut teh kuduna peringatan tilu sekalian. Jadi Syahrul Maulid, wa Syahrul Hijrah, wa Syahrul Wafat. Nah gitu ya. Tilu sekalian itu karena Nabi itu kan hijrah itu bulan Rabiul Awal gitu. Jadi nepi ke Madinah Rabiul Awal. Nabi meninggal juga sama Rabiul Awal juga gitu. Jaba lahirnya cenah Senin gitu ya. Dan juga meninggalnya Senin juga. Kuburkan Rebo. Nah kalau meninggal tuh mutafak ya. Hari Senin tuh malam ya. Nah kemudian tapi kalau lahirnya masih mukhtalaf ya. Apakah Senin atau apa. Tapi kalau berdasarkan hadis Nabi hari Senin. Karena Nabi mengatakan bahwa aku menyukai saum pada hari aku dilahirkan. Yaitu hari Senin itu. Berarti benar Senin Sarwatu. Lahirnya Senin meninggalnya juga hari Senin juga gitu. Nah itu kan Gubernur Irbil dia bikin acara gitu. Masyarakat datang dibacakanlah sirah Nabi dan sebagainya sehingga masyarakat ini nanti dinasihati agar semangat berjihad, mau membantu tentara dan sebagainya dan tujuan itu tercapai ya, dengan mengkonsolidasi masyarakat itu. Nah, cuma kemudian setelah zaman Ayyubiyah berlalu, orang tuh ada yang melihat oh iya alus acara teh kan gitu ya. Nah, diturutan dengan acara gitu. Sarua siga baheula di pasantren Persis di Pajagalan. Saya nggak tahu tuh mulai tahun kapan aya imtihan. Badodong, zaman Badodong aya tuh imtihan di Pajagalan. Aya, berarti. Nah setelah Badodong bikin pesantren di Arjasari, nurutan di Pajagalan nyieun imtihan oge. Gitu ya. Nah kira-kira gitulah.
Nah, jadi DJ di mana-mana itu kan muludan kan, bikin acara dan seterusnya. Cuma ini problemnya adalah sebagian ada orang yang menganggap bahwa ini adalah semacam ritual agama gitu. Jadi acara festival dianggap jadi ritual agama gitu. Sampai aya nu ngahajakeun nyieun hadis anyar gitu. Jadi memang kan salah satu apa namanya kalau ada sarjana ya, dia itu kalau inovatif kreatif alus artinya tah sarjana hadis ge sigana kitu lamun hayang kreatif inovatif kudu nyieun hadis anyar gitu. Tapi sigana lain menang sarjana hadis gitu ya, bikin lain misalnya ada hadis baru man adzama maulidi faqad ahabbani gitu kan masyhur pisan eta sok ngadeengkeun nu ngarmuludan aya macakeun hadis eta man adzama maulidi faqad ahabbani. Tah tuluy pan aya we nu rada kritis kan. Kela-kela ya. Ieu teh hadis ti Rasul nya cik di beh mana ti Rasulna dina hadis kitab hadis naon. Teangan kitab hadis di kotekna kabeh kitab hadis eueuh anu nyantumkeun eta hadis. Itu kan tungtungna lieur oge nya ya menang ti saha kan eta. Nah, tungtungna mah dijieun alesan. Jadi cenah hadis eta teh langsung ti Rasulullah ka ulama tertentu gitu. Lamun Ba'alawi mah ka Habib teh. Asemu teh sembarang Habib saha kan gitu ya, biasana mah sok sangeunana. Gitu. Nah, jadi cenah Rasul teh langsung mere hadis eta teh dina ngimpi, bahkan aya nu lain dina ngimpi. Yaqdhah. Jadi yaqdhah. Jadi sebenarnya nepi ka ayeuna sahabat Rasul teh masih araya. Gitu ya. Sabab loba nu papanggih jeung Rasul. Nepi ka engke aya tradisi ge nya kalau muludan itu ya. Lamun keur maca sholawat gitu tah engke si Habib nanti nyebut apa namanya Nabi datang, jaan Nabi kumu narangtung teh. Cenah Rasul datang. Naon teh datang kan mau ketemu ku sararea mah nu nempona ngukur Habibna unggul. Nah gitu kan sakti si Habib eta. Tong boro-boro nempo Rasul. Apa neraka ge bisa dipareuman ku si Habib eta. Nah gitu. Ini luar biasa itu. Nah itu kan sampai begitu tuh man adzama maulidi faqad ahabbani kan gitu. Nah terus nangan dalil bla 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 segala macam. Nah akhirnya apa namanya semacam begini tuh di masyarakat awam menyebar. Jadi masyarakat teu ngarti ieu teh hadis bener ti Rasul. Ieu lain padahal kan mimiti hadis anu populer teh man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Kadana Sahih Bukhari ge diasupkeun nanti awal-awal. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar gitu. Padahal di mazhab Syafi'i teh hampir ya para muhaddisin itu rata-rata ya 80% mazhab Syafi'i. Itu karena mereka saking ihtimamnya terhadap masalah hadis ini. Tapi gara-gara tadi itu tradisi bahwa beragama telah cukup pedengekeun kumaha ulama saja gitu. Nah, itu kan akhirnya tidak kritis. Ya masyarakat kan akhirnya pabelit gitu. Memang teu meunang ngahina ulama teh kan gitu ya. Jangankan ngahina ulama, ngahina tetangga gitu menang kan, adon pasyang kayak ngahina tetangga. Nah apalagi ulama, tapi ini karena kultus berlebihan terhadap ulama, akhirnya tradisi keagamaan teh menjadi terlalu jadi tidak kritis gitu. Tah eta masalahnya itu di dinya. Lain soal hadis jeung Quran, lain soal ulama dia membaca kitab, membaca hadis, karena kadang-kadang ada yang menyangka bahwa Persis anti ulama, selain anti ulama Persis kan gitu. Itu keliru itu. Misalnya anti mazhab Syafi'i keliru juga kan gitu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu adalah tradisi keagamaan di tengah masyarakat yang tidak kritis yang disebabkan karena tadi itu ya, karena kayaknya madhabnya jadi madhab kauli teh kan gitu. Nah, untung di Persis mah geus ditutup ya madhab kauli mantak. Kaul Dewan Hizbah itu jadi dalil. Itu dalil tetap Quran yang hadis. Nah, ini ini problem dari dulu ya memang begitu gitu ya, pembentukan madhab itu selalu begitu. Mantak madhab mah ti Rasul kan gitu. Dan Rasul ge madhaban. Gitu ya. Nabi sahabat enggak ada madhabnya juga gitu karena
Madhab itu tradisi sebetulnya kan, tradisi dalam pengembangan keagamaan itu. Nah makanya kemudian muncullah ulama-ulama dari Persis yang berusaha untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan tradisi keulamaan itu pada tracknya. Nah tracknya teh naon kan, ini apa jargon lah, doktrin ya. Salah satu yang menjadi jargonnya itu adalah ar-ruju ilal Quran was sunnah. Apa orang menggeus biasa itu ar-ruju ilal Quran was sunnah. Maksudnya itu apa? Maksudnya sebetulnya menggeser ya, menggeser tradisi madhab kauli kepada pemikiran keulamaan, tradisi keulamaan yang lebih kritis dan terbuka gitu. Jadi artinya dari Quran jeung hadis mah bisa dibaca ku saha wae. Madhabna naon wae, macana, dalil awal itu pasti Quran jeung hadis. Sumber dari madhab Syafi'i Quran jeung hadis, madhab Hambali Quran jeung hadis, madhab Hanafi Quran jeung hadis, madhab apapun itu pasti sumbernya adalah Quran dan hadis. Nah jadi mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa yang namanya belajar agama itu kembali kepada basis. Nah gitu ya, basisnya itu adalah ar-ruju ilal Quran was sunnah. Tapi, aya tapi na oke ya, aya goreng na kene. Jadi sing goreng da ari pilihan jelema mah nya mal anu sampurna. Sabari sampurna mah cek tukang udut nganu rokok. Kan itu. Kan itu. Jadi cek Pak Dodong gitu. Nah, jadi itu tidak ada kesempurnaannya itu ya. Apa itu? Nah, ternyata juga ada gara-gara doktrin ar-ruju ilal Quran was sunnah, loba jelema teh nu ngagampangkeun. Nu ngagampangkeun diajar agama lah sama maca Quran we. Pagi hadisna geus kan gitu ya, dianggap selesai belajar agama hanya sekedar boga Quran di imah, boga hadis ge teuing naon meureun ngan ukur bulughul maram meureunnya kan gitu. Boga Quran di imah bulughul maram hiji kan gitu. Tuluy Qur'anna da teu bisa bahasa Arab teh nya aya terjemahna, bulughul maram terjemahan sarua. Gitu. Tung nama kan nu penting mah agama teh Quran we jeung hadis gitu. Modal boga Quran terjemah, jeung terjemah bulughul maram, tuluy we mengklaim kuring geus bisa kana agama, geus jadi ahli, geus jadi ulama. Ya nu model gitu kan gitu. Sabab kaleuwih teh agama mah nu penting mah eta we Quran jeung hadis. Jadi ada banyak orang yang akhirnya terjebak juga ya dalam tradisi itu. Contoh naon tah? Contoh kemudian ya efeknya itu muncul seperti tradisinya LDI. LDI teh boga pasantren di Kediri itu. Nah, nu elmuna teh kudu mankul. Ari mankul teh kudu dinukil ti guruna nyaeta saya teh Nur Hasan Ubaidillah. Nah, Nur Hasan Ubaidillah itu ya. Nah, ini Nur Hasan Ubaidillah teh cenah menang elmuna ti mana? Menang elmuna teh ngimpi deui wae kan gitu. Nah. Ngimpi menang langsung cenah ti Allah eta mah elmuna gitu. Jadi geus salepel jeung Rasul. Gitu. Nah, jadi menang ngimpi ilmu, nah terus si Nur Hasan Ubaidillah ini ngajarkeun Quran jeung ngajarkeun hadis tapi kumaha manehna. Jadi versi manehna we kan gitu. Cek manehna maksud hadis ieu kieu, cek manehna Quran ieu kieu gitu. Itu gitu aja. Kadang-kadang Quranna ge tara dibaca ayatna. Eta tradisi no model kieu teh banyak itu ya nanti di hampir semua yang model-model begini no afiliasinya ke NII kayak gitu-gitu. Eta teh lamun macakeun Quran tara dibaca ayatna. Sebutkeun we surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian. Teuing naon eusi nama? Didoktrin we ka eta naon teh ke pengikutnya itu. Sok we dan lamun dibuka bener mah da teuing naon maksudna. Jadi Qur'ana ka mana? Eta Qur'an teh eusina kudu sakahayang manehna. Pokoknya hayang ka dieu hayang ka dieu. Nu penting mah manehna bener, batur kafir kan gitu. Salah. Nah, akhirnya betul tuh ya di pesantrennya itu diajar naon coba. Diajarna itu cuma mulak-malik Qur'an jeung terjemahna. Aya leuwihna teh maca Sahih Bukhari jeung Sahih Muslim tapi teu meunang maca sarahna. Gitu. Cuma gitu aja. Jadi disebut ulamana teh geus pernah tamat Quran, tamat maca Sahih Bukhari jeung Sahih Muslim saja na eueuh deui karena ada eueuh deui kitab leuwih sahih daripada Bukhari jeung Muslim. Jadi nu sajen-sajen tara dipake. Eta ge hadis sakitu lobana gitu nya. Eta ngan ukur di korupsi. Insyaallah di Mahad Ali
Wah, Kabupaten Bandung mah moal ngukur sakadar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim unggul. Nah, ini jadi kita kutubul hadis ini pasti akan dibaca. Nah, itu eta kaleuwihina teh aya di dinya. Nah, kita tentu saja di Persis ini tradisi keulamaannya itu. Mangga Ustaz dulu, Jang. Nah, Ustaz Uus mangga. Ini memang ulamanya jam 10 ini. Jadi Ustaz Uus tepat waktu ini. Nah, jadi tradisi itulah yang kemudian menjadi kritik Persis terhadap apa yang berlaku kan gitu, yang berlaku di masyarakat, sehingga kemudian Persis ingin membuktikan itu Persis teu siga LDI lain kan ukur sakadar maca Quran tina terjemah, maca hadis terjemahna oge gitu, tuluy memahami Quran sangeunahna gitu. Tidak begitu. Tapi Persis ingin mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinannya, bahwa yang dimaksud dengan arujil Al-Quran was Sunnah itu adalah bil ilmi. Makanya Hasan pada tahun 36 ya, setelah dia melemparkan gagasan-gagasannya di media dan sebagainya, diterima oleh banyak orang, kemudian mempertanggungjawabkan ya dengan apa? Dengan membuka pesantren Persis. Nah, dulu pesantren Persis teh anu diterima lain lulusan SD. Jadi pesantrennya Hasan itu tuh diterima lamun ayeuna mah geus mungkin beres kuliah kan gitu ya. Karena umurnya rata-rata 20 tahunan santri Hasan awal-awal itu. Jadi lamun ayeuna 20 tahun teh ya sekitar semester berapa lah, 5 gitu ya. Jadi ulah dibayangkan santri Hasan baheula teh karek budak SD asup ka sanawiyah gitu. Mentak kunaon mualimin di urang ayeuna hese jadi ulama yang anak-anak ge budak atuh. Kan gitu. Ngabandingkeun jeung Hasan. Hasan itu muridnya umur 20 tahunan gitu ya. Artinya apa? Coba murid pertama Hasan saja itu kan Ustadz Qadir Hasan anaknya itu. Berapa dia umurnya kan sudah belasan tahun. Kemudian murid keduanya ada Ustadz Abdurrahman. Diajar ke Hasan geus tamat di alianah kan gitu ya, geus jadi maca kita geus lancar. Jadi murid Hasan kan itu umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Terus aya Pak Nasir datang kadinya umurnya geus 22 tahun belajar ke Hasan. Nah, makanya Hasan juga kemudian buka pesantren di Pajagalan ya pertama kali. Jadi murid Pajagalan pertama itu mantak teu make sanawiyah make mualimin zaman baheula mah. Itu penting malah pesantren ya kan gitu. Jadi jangan ditanya dulu cenah Pajagalan mimiti muka teh naon jenjang sanawiyah atau mualimin. Nah, itu salah pertanyaan. Gitu kan zaman baheula lain eta maksudnya kan gitu. Jadi bikin Hasan itu kemudian membuka pesantren Pajagalan itu ya untuk itu tadi itu, menyiapkan calon-calon mubalik. Hari umur 20 tahun mah 5 tahun dididik ku Hasan, kira-kira siap terjun nggak? Siap. Nanti Mahad Ali ini kalau anak-anak yang tamat mualimin umur 18-19 tahun ya, masuk kemudian di training selama berapa tahun di sini, nanti 4-5 tahun misalnya. Nah, setelah di training, saya kira siap untuk terjun menjadi menjadi mubalik-mubalik itu. Saya sudah ngetes itu kan. Ini dari tahun 2005 saya buka ya semacam beginilah ya programnya di Garut. Nah, saya buka itu tapi lulusan mualimin, training selama 4 tahun. Nah, ini tidak mengklaim langsung jadi gitu ya, tapi ini sudah siap kalau untuk diterjunkan sebagai mubalik-mubalik muda gitu. Dan alhamdulillah memang ya usianya sudah matang, usia segitu itu sudah matang. Nah, makanya usia Mahad Ali ini temenang narima lulusan sanawiyah kan gitu ya. Minimal lulusan mualimin kan itu. Nah, dia lulusan mualimin dan karena apa? Karena pertama ya memang yang harus disiapkan ini tingkat levelnya sudah agak advance ya, agak tinggi gitu. Sehingga ini harus inputnya harus sudah lebih matang. Baik itu secara secara keilmuan maupun secara mentalitas, sehingga ketika dilatih untuk menjadi mubalik nanti, untuk menjadi ulama dan sebagainya, relatif lebih mudah gitu ya, dan tingkat keberhasilannya juga bisa lebih tinggi gitu. Jadi kalau nanti lulus itu ya mungkin 70% lah siap untuk jadi mubalik. Untuk jadi mubalik ya minimal jadi marbot masjid itu. Nah, itu jadi itu insya Allah bisa itu. Dan itu yang yang dilakukan Hasan itu, sehingga Hasan kemudian membuka pesantren itu dengan pelajaran-pelajaran yang serius kan gitu ya, pelajaran Quran, hadis, tafsirnya misalnya baca Ilmu Jalalain, Ibnu Katsir,
hadis, semua ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu kan lain nahu sorob unggul. Dari mulai nahu sorob, bayan badi ma'ani balago kan, terus nanti ada arud. Nah, di kita ini sudah di pesantren orang teh geus eueuh nu ngajarkeun ilmu arud tuh ya. Nah, ilmu arud itu dulu pelajaran wajib di pesantren Pajagalan, kemudian di Bangil ya. Di Bangil sampai tahun 80-an masih ada. Sekarang sudah mulai tidak ada juga. Kemudian ada arudul qawafi, kemudian ada ilmu bahasa yang lain seperti analisis sastra ya. Adab Arabi. Makanya dulu masih kene aya pelajaran disebut nanti bernama mutolaah. Sebetulnya pelajaran adab itu kan karena yang dibaca itu syair. Mantak lolobana teu ngarti budak teh da itu bahasanya tinggi itu kan itu ya. Itu analisis untuk untuk adab Arabi itu untuk syair. Sastra dalam bahasa Arab gitu dan seterusnya gitu. Ada banyak lah pelajaran-pelajaran bahasa Arab sebagai prasyarat untuk menjadi ulama itu teu bisa lamun teu bisa bahasa Arab. Jadi lamun aya nu disebut ulama teu nyaho bahasa Arab mending pensiun lah jadi ulamana. Gitu ya. Sabab kiwari mah loba. Saya anggota Majelis Ulama Indonesia. Nah, gitu ya di MUI itu. Aya pengurusannya 1.500. Dari 1.500 teh di komisi saya misalnya di Lembaga Seni Budaya Peradaban Islam. Eta nu bisa tina 28 teh nu bisa maca kitab opatan. Bahasa Arab apa? Saya sana naon sana mah kadang agama gitu ngerti. Sabab seniman wungkul sih. Penting malah aya daek-daek kan agama kan ngaco sekarang ini definisi keulamaan itu udah bias. Jadi orang sekarang dilabeli ulama itu ya sangeunana we. Penting mah asal daek we jadi pengurus majelis ulama kan otomatis ulama kan. Karena di majelis ulama tuh mah nyaeusina lain ulama gitu kan. Nah, tapi kenyataan tuh realitas ya hari ini. Nah, makanya saya kira apa yang dilakukan oleh pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung ini sangat sangat baik ya. Walaupun saya masih lihat masih kena bayar ya saja. Masih bayar. Kalau saya dari 2005 sampai kemudian buka di Sumedang gratis semuanya. Gitu ya. Dan alhamdulillah biar didengar nanti sama Ustaz Asep ya, kumaha lamun gratis kan gitu. Supaya beda jeung di IIP. Gitu kan kalau IIP bayar kan ya. Nah, di sini mah gratis. Nah, di mana neangan duitna lamun masih kena nanya di mana neangan duitna Ustaz Asep sina eureun jadi ketua Bidgar Pendidikan gitu ya. Nah, ini cabang-cabang sudah hadir semua kan itu. Kalau gratis itu berarti nu kudu mayar cabang-cabang kabeh. Kan itu. Nah, tapi terus dipikirkan ya ke depan karena memang kita harus serius ya. Pendidikan-pendidikan ulama yang saya amati di berbagai negara itu pembiayaannya memang harus ditanggung oleh penyelenggara. Itu. Nah, kita bagaimana nanti cari dananya bagaimana karena akan lebih powerful. Sebab lamun mayar mah jadi negotiable ya. Negotiable itu dari mana-mana lah ya. Ke Mesir saya datang di Azhar tuh aya nu mayar tuh di Azhar. Gratis S1 sampai S3. Kemudian di Madinah juga sama, S1 sampai S3 gratis juga. Dulu di ini tempat anaknya Ustaz Tresna ya di Sudan ya, gratis aja izin kasih dulu. Hampir di mana-mana. Jadi pendidikan keulamaan itu kalau mau powerful ulah mayar gitu. Nah, kita tinggal kita nanti sebagai orang tua itu mikir gimana caranya supaya dosen tidak pernah telat digaji jeung gajina badak. Segitulah gitu ya itunya. Yang harus dipikirkan itu. Nah, saya kira ini beberapa hal ya yang menjadi salah satu postulat yang harus kita pikirkan ke depan bahwa kita menyelenggarakan Ma'had Ali ini adalah sebagai pertanggungjawaban pertama ya terhadap tradisi Persis. Bahwa tradisi Persis ini adalah tradisi keulamaan yang kritis. Jadi bukan tradisi keulamaan yang muqallidin, kan istilahnya begitu ya, taklid kepada orang tidak. Maka kekritisan kita harus dibangun dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Dan ilmu itu ada perangkatnya, ada ilmunya banyak kan gitu ya. Nah, dari ulumuddin itu banyak ilmunya dan ini yang diajarkan kepada generasi-generasi kita supaya nanti arruju ilal Quran was sunnah itu tidak terjebak kepada tradisi yang sudah berlaku itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu wahana juga untuk menyiapkan ya kader-kader ulama di masa yang akan datang yang akan siap melanjutkan estafeta
perjuangan persatuan Islam. Tapi jangan dilupakan karena yang namanya tradisi itu banyak ya. Kita punya tradisi di Persis, ini harus terus diperkuat. Nah untungnya tukang dongeng itu, seperti saya kan, saya bukan ulama ini tukang dongeng ya. Sejarawan mana onde pegawainya ibal tinggal dongeng. Nah keuntungan tukang dongeng itu tidak ada satupun tradisi dan ideologi yang tidak butuh dongeng. Sakit unggul lah kan. Baik. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan nanti Ustaz Dus akan memperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.